Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ali Mahfud di pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, langsung saja ya. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian bahasa, yang kedua pengertian belajar bahasa, yang ketiga konsep pembelajaran dalam ranah psikologi meliputi perilaku, kognitif, kreativitas, dan motivasi. Langsung saja. Belajar adalah suatu proses sikap yang berlangsung dalam interaksi antara subjek dengan lingkungannya dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan kebiasaan yang bersifat relatif atau tetap, baik meliputi pengalaman, latihan maupun praktek. Perubahannya itu bisa sesuatu yang baru atau hanya penyampaian terlebih dahulu terhadap hal-hal yang sudah dipelajari yang segera nampak dalam perilaku nyata atau yang masih tersembunyi. Di dalam bahasa tadi ada meliputi beberapa belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa atau diri subjek. Namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas. Itu salah satu perubahan intensional, kemudian perubahan positif atau aktif, kemudian perubahan efektif atau fungsional. Itu tadi perubahan-perubahan yang ada ketika kita belajar. Asalkan dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru saja atau yang baru secara keseluruhan. Belajar bahasa. Itu tadi pertama itu pengertian bahasa. Kemudian di sini pengertian belajar bahasa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Ya. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diranahkan atau ditujukan untuk meningkatkan kemampuan belajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Hal ini relatif dengan kurikulum 2014. Kompetensi pembelajaran bahasa dilingkupkan ke dalam 4 aspek atau 4 subjek yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap maka peran daya tafsir, menilai dan mengakseskan diri dengan berbahasa. Itu jadi dari berbahasa dan pengertian bahasa dan pengertian belajar bahasa. Dapat kita simpulkan dari keduanya itu, belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Itu pengertian bahasa dan belajar bahasa. Konsep pembelajaran dalam ranah psikologi. Kita masuk ke bagian yang kedua. Ciri-ciri pembelajarannya itu adalah memiliki tujuan yaitu untuk membentuk anak dalam suatu perkembangan tertentu. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian materi jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Konsep belajar dalam ranah psikologi atau
yang perilaku ya, tadi ada beberapa, yang salah satunya itu adalah perilaku. Di sini ranah afeksi adalah ranah perilaku ya, adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosional anak, seperti penghargaan nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Pada ranah perilaku belum menyusun perkembangan kategorinya dengan David Cote, yaitu yang dalam manunya tadi mencakup penerimaan mengucap kepada kemampuan untuk memperhatikan dengan merespon stimulasi yang tetap. Kemudian responsif dominan ini berada satu tingkat dari atas penerimaan. Penilaian ini dominan mengacu pada pentingnya nilai atau keterkaitan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan. Terus organisasi, tujuan dari ranah organisasi ini adalah penyatuan nilai sikap yang berada, membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internal sendiri. Kemudian karakterisasi, acuan ini adalah karakter seseorang dalam daya hidupnya. Kesemuan hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keterampilan. Kemudian konsep pembelajaran dalam ranah kognitif. Aspek kognitif menjadi aspek utama dalam banyak kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Kognitif yang berasal dari bahasa Latin cognition memiliki arti pengenalan yang mencakup pada proses mengetahui maupun kepada pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain, aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam aspek kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih rinci. Itu salah satunya adalah pengetahuan. Aspek ini adalah aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif, mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengenali materi-materi yang telah dipelajari mulai dari hal sederhana hingga meningkat. Kemudian konsep pembelajaran dalam ranah kreativitas atau bisa disebut psikomotorik. Psikomotorik adalah domain yang meliputi perilaku, gerakan, dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Keterampilan yang akan dikembangkan jika sering diperkaitkan ini dapat diukur berdasarkan jarak, kecepatan, teknik, dan cara pelaksanaannya. Dalam aspek psikomotorik terdapat tujuan kategori mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Misal peneraum, kesampaian,
Rhizopoterponium, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, itu ada konsep pembelajaran dalam ranah motivasi. Motivasi belajar adalah dorongan yang terjadi di dalam diri individu untuk melakukan sesuatu kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dalam belajar dapat tercapai. Misal, mengginikan anak didik dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Guru harus berusaha menghindari hal-hal yang monoton dan membosankan. Nah, itu di sini harus memotivasi agar peserta didik tidak bosan dalam belajar. Kemungkinan itu saja dari saya, Mahfud. Sekian, apabila ada salah dan hilaf, apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, silahkan ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.